Penting kita ini berlatih mindfulness. Kenapa? Karena ya menghindari keteledoran, menghindari kecerobohan-kecerobohan kecil, bahkan kecerobohan besar karena mindless. Iya, jadi Mas Aji, aku pengen kita nih sama-sama main belajar tentang mindfulness untuk memulai mindfulness. Nah, boleh nggak Mas Aji sharing mindfulness itu artinya apa sih, Mas? Kalau menurut Mas Aji? Oke. Kalau sebatas yang saya tahu ya mengenai mindfulness, kalau dari katanya, dari bahasanya ya, atau ditelusuri dari katanya, kalau mindfulness itu kan sebenarnya ada yang mengartikan itu sebagai kesadaran. Benar ya? Atau Hmm. mungkin teman-teman juga bisa tulis di komen sih. Ya, Ya, boleh silakan. menurutmu apa itu mindfulness? Jadi kita bisa sama-sama belajar ya. Hmm. Kalau dari kata, ditelusuri dari katanya, mindfulness bahasa Indonesia-nya adalah kesadaran. Tapi ternyata setelah saya cari tahu, yang lebih tepat itu kewawasan. Hmm. Ya, maka ada kata wawas diri. Yang sering kita dengar adalah mawas diri. Tapi ternyata mawas diri itu tidak baku. Yang baku adalah wawas diri. Hmm. Wawas, maka ada kata wawasan. Nah, mindfulness sebenarnya bukan kesadaran, tapi kewawasan itu. Karena cukup banyak orang yang, kalau misalnya kita ajakin belajar mindfulness gitu ya, yuk belajar mindfulness, belajar sadar gitu. Cukup banyak yang akan berpendapat, berkomentar bahwa, loh, bukannya aku sudah sadar selama ini, gitu kan. Ya. Karena banyak orang yang beranggapan bahwa sadar itu adalah lawan dari pingsan. Hmm. Ya. Kalau nggak pingsan, berarti kan sadar. Ya. Siuman gitu, siuman dari pingsan adalah sadar. Hmm. Nah, padahal itu kan wakefulness, keterjagaan. Nggak Hmm. tidur itu adalah wakeful. Tapi yang wakeful, yang terjaga, yang sadar, menjalani hidup sehari-hari, itu belum tentu mindful, belum tentu wawas. Gitu. Ya. Nah, mungkin biar lebih jelas, saya kasih contoh ya. Boleh, Mas. Ya. Ya, contoh Makasih. misal teman-teman pernah nggak kamu melakukan perjalanan dari kantor ke rumah misal? Kamu sudah merencanakan nanti sebelum sampai rumah, kamu akan mampir minimart untuk beli sesuatu. Tapi ternyata kamu merasa kok tiba-tiba saja kamu sudah sampai depan pagar rumahmu. Ya. Ya. Sehingga perjalanan dari kantor ke rumah, kamu nggak pingsan. Kamu wakeful, terjaga, tapi nggak mindful, nggak wawas. Maka ada yang mengatakan dalam perjalanan kantor ke rumah itu tadi, kamu mengalami autopilot atau automaticity mode ya, automaticity mode atau ya kayak zombie gitu, ya Hmm. tiba-tiba aja gitu sampai depan rumah. Nah itu adalah contoh momen di mana kita wakeful, kita terjaga, kita sadar, nggak pingsan, tapi kita tidak mindful, kita tidak wawas. Nah bayangkan kita selama ini menjalani hidup itu dengan mood seperti itu. Bukan hanya perjalanan dari kantor ke rumah saja, tapi dalam berelasi, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, cukup banyak sepertinya momen-momen yang kita lewati dengan mindless, nggak wawas itu tadi. Makanya kita perlu berlatih mindful. Itu Wah. Mbak Samara. Terima Terima kasih Mas Aji udah membuka wawasan aku juga.
karena aku juga sebelum ngobrol sama Mas Aji, aku juga kalau menganggap mindfulness itu seperti kesadaran, tapi ada granularity-nya lagi, lebih detailnya Ya. lagi. Kalau kita itu nggak cuma wakeful, sadar, tapi tidak autopilot, lebih pada wawas. Dan contohnya Iya, itu ngena banget karena rasanya aku juga sering kayak gitu ya, masih yang kayak, kok tiba-tiba udah sampai, padahal kan kita masih butuh mengendalikan kendaraan kita juga dengan kesadaran gitu ya, tapi bisa saat autopilot. Wah, menarik banget. iya. Menarik banget. Ya, saya juga masih sering mengalami kondisi mindless. Contoh lagi, Hmm. misal sikat gigi di pagi hari, ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga ngalamin. Boleh tulis di komen ya, pengalamanmu mindless atau simpelnya eh, apa yang kamu lakukan dan sering kamu itu melamun gitu. Nah, contoh sikat gigi. Pada waktu kita sikat gigi itu kan pikiran kita, ya mungkin teman-teman nggak ngalamin ya, tapi yang saya alamin adalah seringkali pikiran saya pada waktu sikat gigi itu, pikiran saya wandering, Ya. wandering ke ya past, it's all about memory, terus wandering tentang future, tentang imajinasi, bayangan gitu. Sehingga ketika tubuh saya sikat gigi, pikiran saya nggak berada di momen itu. Mm. Dan bahkan saya itu pernah ngalamin, bahkan beberapa kali sih saya ngalamin, selesai sikat gigi, selesai mandi, saya itu tadi lupa gitu. Tadi udah sikat gigi atau belum ya gitu. Mm-mm. Ya, Nah mungkin teman-teman juga ngalamin ya, selain sikat gigi, apalagi gitu. iya. Sikat gigi mending 2 kali daripada nggak sama sekali ya. Jadi ini kan diulangi Diulangin gitu. lagi ya. Kebaikan diri dan buat orang lain gitu ya, Mas. Iya, Ya. kalau sikat gigi sih lumayan ya. Mungkin juga teman-teman ngalamin habis mandi, Heeh. terus pakai baju, terus lupa, tadi udah mandi atau belum ya gitu. Nggak perhatian padahal basah gitu ya, udah andupnya. Iya. Itu menarik banget. Iya, iya. Aku relate banget. Dan sebenarnya kan kita, apa sih manfaatnya kalau misalkan kita mengurangi mind wandering kita untuk lebih mindful gitu, Mas Aji. Kalau dari pengalaman Mas Aji, manfaatnya apa tuh? Kita ini berlatih mindfulness, kenapa? Karena ya menghindari keteledoran, menghindari kecerobohan-kecerobohan kecil, bahkan kecerobohan besar karena mindless. Ya, dengan mindful kita akan mengurangi hal itu. Ya kecerobohan kecil kayak tadi perihal sikat gigi, perihal pakai sabun mestinya tapi malah pakai sampo, atau perjalanan dari rumah ke kantor atau kantor ke rumah. Itu mungkin kecerobohan-kecerobohan kecil, tapi itu gradual bisa meningkat. Misal kecerobohan besar adalah dalam relasi kita jadi mudah marah, jadi tanpa sadar membentak, bahkan tanpa sadar melakukan kekerasan, dan kelak di kemudian hari kita menyesali akan hal itu. Itu dalam relasi, kalau kita mindless, dan itulah pentingnya mindful. Dalam pekerjaan, betapa sering kita ini melakukan hal-hal yang semestinya tidak perlu kita lakukan gitu. Jadi melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi kita merasa harus kita lakukan. Contoh misal bermain sosial media, ngecek DM berulang kali, atau mengikuti keramaian di sosial media, keributan di Twitter misal. Dan sebenarnya itu kan nggak penting-penting amat lah gitu. Cuma karena kita mindless, karena kita nggak mindful, maka kita malah kegulung, keseret melakukan hal-hal yang nggak benar-benar penting. Dan di malam hari kita juga terus malah muncul rasa, kok banyak banget ya yang harus aku lakukan ya gitu. Ya, kok sibuk banget ya gitu. Padahal bisa jadi cukup banyak yang kita lakukan itu sebenarnya nggak benar-benar penting untuk kita lakukan. Nah, itu akibat dari mindless, dan oleh karena itu kita perlu berlatih mindfulness.
Dan terakhir, tentu ini penting karena semakin kita hanyut terseret dalam kondisi mindless, maka akan memengaruhi kesehatan mental kita. Dan kesehatan mental akan memengaruhi kesehatan fisik kita. Kalau kita cukup sering hanyut terseret masa lalu, maka perasaan yang dominan adalah sedih, kecewa, marah. Kalau diri kita sering mindless dan hanyut terseret masa depan, imajinasi bayangan akan masa depan, maka perasaan yang dominan muncul adalah cemas, khawatir, ketakutan, dan sebagainya. Ya. Dan saya rasa 3 hal itu membuat kita sadar betapa pentingnya kita perlu mengurangi mindless dan mulai berlatih mindfulness. Terima kasih penjelasannya Mas Aji, jelas banget dan mengingatkan kita pentingnya untuk latihan mindfulness gitu. Nah, banyak orang yang mungkin berpikir bahwa mindfulness ini suatu hal yang abstrak dan gimana sih bahkan buat mulainya untuk latihan gitu ya. Mas Aji bolehkah share pengalamannya pribadi gimana memulai latihan mindfulness journey-nya dan apakah benar susah untuk memulai latihan mindfulness? Ya, latihan mindfulness kalau sebatas perjalanan saya ya, iya susah, tapi iya mudah gitu. Maksudnya ada sisi susahnya, ada sisi mudahnya. Mungkin dari sisi mudahnya dulu ya. Kenapa kok latihan mindfulness ini sebenarnya nggak susah-susah banget? Gitu. Karena mindfulness ini sudah ada di dalam diri kita. Bukan sesuatu yang ada di luar diri kita dan mesti kita raih. Tapi diri kita secara alami sebenarnya sudah punya kapasitas, sudah punya energi untuk mindful. Maka berlatih mindfulness sebenarnya kita berlatih untuk kembali ke asal diri kita. Itulah sisi mudahnya, karena kita hanya perlu kembali ke semula gitu. Ya, Mas. Sisi susahnya untuk bisa kembali ke semula, ini kita berhadapan dalam tanda petik ya, kita menemui tembok yang begitu tebal. Karena tembok yang begitu tebal, maka kita mengalami kesulitan untuk bisa mindful. Jadi bayangin, biar lebih mudah, bayangin seperti cake, ya, roti, cake. Ya. Cake yang banyak toppingnya, banyak krimnya gitu. Nah, tembok tebal ini itu seperti topping di cake itu, seperti krim yang begitu tebal di cake itu. Nah, mindfulness itu sebenarnya ya esensi dari cake itu, ya rotinya gitu. Nah, saking tebalnya krimnya, saking tebalnya temboknya, untuk bisa kembali ke cake-nya, ke rotinya, itu kita mengalami kesulitan. Kita perlu meletakkan, perlu melepas topping-toppingnya. Dan itu ternyata tidak mudah. Makanya dalam latihan mindfulness sebenarnya bukan latihan mendapatkan, tapi latihan mengurangi. Latihan paling simpel kalau saya boleh ngasih tips, journey saya sih, saya mulai dari conscious breathing, mindful breathing. Menyadari tarikan dan hembusan nafas. Mas Aji, aku senang banget tadi sama analoginya. Kalau kembali ke analoginya, dan aku juga tertarik memahami sebenarnya tebalnya tembok kita atau tebalnya si krim itu apa yang mempengaruhi ketebalannya biar bisa lama-lama mengurangi gitu, Mas. Aku penasaran. Iya, saya ambil contoh diri saya aja ya. Diri saya aja, ya perjalanan saya berlatih mindfulness, salah satu yang menjadi tembok tebalnya adalah
ya mungkin juga dialami teman-teman. Jadi pengalaman dulu waktu masa kecil gitu. Mungkin kita mengalami masa kecil yang tidak mudah, atau waktu sekolah dulu mungkin kita diremehkan, atau waktu kecil dulu perilaku orang tua ya penuh kemarahan kepada kita, dan masa remaja, masa di mana mulai mengenal cinta, berelasi, terus mengalami penolakan, lalu bertemu dengan lingkungan pada waktu kuliah, pada waktu kerja sudah mulai menemui kenyataan-kenyataan yang loh kok nggak sesuai keinginanku ya gitu. Jadi mengalami kekecewaan, dan itu semua apa yang kita alami di masa lalu sampai sekarang, di masa kecil sampai sedewasa ini, itu akan membuat batin kita terkondisi gitu. Bahkan ya cukup kaku, batin kita terkondisi kaku. Sesimpel kalau dengar satu kata A gitu, terus ya pikiran dan perasaan kita langsung gercep sekali gitu, gercep membentuk satu pola gitu. Tertrigger ya Mas? Ya, ketrigger, benar sekali. Dan itu adalah salah satu pengkondisian batin yang selama ini mungkin tidak kita sadari. Dan berlatih mindfulness akan membantu kita, akan menuntun kita untuk menyadari pola itu, menyadari keterkondisian batin itu, dan kita bisa keluar dari pola itu. Pola itu mungkin tetap ada, pola itu tetap ya tidak mudah sih untuk menghilangkan keterkondisian batin itu di dalam diri kita, karena mungkin sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, sesuai usia kita terbiasa untuk seperti itu. Tapi dengan berlatih mindfulness, kita lagi-lagi tidak hanya terseret pola itu, kita bisa menjadi penonton pola itu. Ya, contoh ini contoh kecil, mungkin contoh yang receh, tapi semoga bisa membuat kita lebih paham. Misal, saya dulu waktu kecil, saya sering diajak ke pasar beli jeruk. Ya. Dan itu terus-menerus sampai saya remaja, saya juga sering melihat jeruk. Gitu. Dan saking sudah terbiasanya bertahun-tahun, masa kecil, masa remaja, bahkan kuliah, saya juga sering melihat jeruk dan memilih jeruk. Maka di suatu momen, mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu, ketika saya dihadapkan pilihan antara apel atau jeruk, maka saya akan memilih jeruk. Okay. Atau saya akan memilih apel dengan landasan, saya memilih apel dengan alasan saya dulunya sudah begitu sering memilih jeruk atau begitu sering melihat jeruk. Sehingga ketika saya dihadapkan pilihan antara apel dan jeruk, reaksi saya, pilihan saya, itu sudah terkunci oleh pengkondisian batin kita. Ya. Bisa dipahami ya? Ya, paham Mas. Ya. Jadi ada pengkondisian batin. Ada pengkondisian batin itu sehingga yang seolah-olah saya bebas memilih, tapi ternyata tidak sebebas itu. Karena pilihan saya itu sudah dipengaruhi oleh keterkondisian batin sejak saya kecil sampai sekarang. Maka dengan berlatih mindfulness, kita bisa mengurangi jeratan keterkondisian batin itu. Sehingga ketika dihadapkan pilihan, kita lebih bisa keluar dari pola batin itu. Terima kasih Mas Aji. Jadi kita lebih sadar bahwa pengkondisian itu hadir ya, bukan dijauhi atau dibilang tidak ada. Kadang kita juga belum sadar kalau ada hal-hal dari masa lalu kita, kejadian yang mungkin terjadi atau dari relasi kita dengan orang tua, teman, atau siapapun gitu ya. Ternyata mempengaruhi cara kita mungkin berpikir, merasakan sesuatu, memandang dunia gitu. Dan belum tentu ini yang mungkin paling baik buat masa depan kita, karena kita hari ini juga ngomongin your future is created now gitu ya, masa depannya sebenarnya dilakukan tuh di momen ini gitu, satu langkah demi langkah yang
dilihat dengan mungkin cara yang lebih terbuka ya, lebih berwawasan gitu ya Mas Aji ya. Iya, dan itu tadi cuma penggambaran ya, jeruk dan Mm-mm. apel. Ya. Itu bisa diterapkan dalam momen-momen yang lain gitu, ketika Mm-mm. melihat, mendengar, membaca sesuatu, lalu kita jadi baper, kita jadi ke-trigger, kita terus jadi emosian gitu. Hmm, dan berbagai hal, setiap langkah kita ternyata tidak benar-benar bebas menentukan pilihan, kita kayak terpenjara oleh pikiran kita sendiri. Mm. Ya, berlatih mindfulness tidak berbicara hal-hal yang makro kayak membebaskan penjara di luar gitu enggak, tapi berlatih mindfulness lebih bersifat personal, individual, bagaimana kita berlatih untuk membebaskan dari penjara pikiran kita sendiri, membebaskan diri kita dari penjara perasaan kita sendiri gitu. Mm. Kejadian yang pahit saja yang akan membuat hidup kita rumit gitu. Tapi ternyata kejadian-kejadian yang manis, kejadian-kejadian yang kita anggap positif, itu juga bisa bikin hidup kita rumit. Yang membuat batin kita tidak bahagia, bukan hanya kejadian yang menyedihkan, tapi kejadian yang happy, kejadian yang gembira, juga akan membuat kita tidak bahagia. Kok bisa? Ya kita jadi attach, kita jadi terjerat akan kenangan manis di masa lalu. Mungkin teman-teman pernah ngalamin ya, jadi kayak masih teringat 2 tahun yang lalu bisa jalan-jalan begitu menyenangkan bersama seseorang gitu. Tapi setahun yang lalu mesti berpisah, dan di hari ini masih attach, terjerat akan kenangan indah di masa lalu itu. Jadi kejadian negatif maupun kejadian positif itu sama-sama berpotensi bikin batin kita tidak tenang. Kalau kita terlalu membenci kejadian negatif, dan kalau kita terlalu menggenggam kejadian positif, itu akan bikin batin kita tidak tenang. Dan berlatih mindfulness, kita akan berlatih untuk mengurangi membenci kejadian negatif, mengurangi menggenggam kejadian positif. Kita kembali ke titik netral. Aku juga tertarik untuk mengeksplorasi sama hubungan kita dengan masa depan. Karena kan kita suka mungkin planning, berimajinasi, mungkin bahkan juga khawatir, cemas, takut sama masa depan gitu. Atau seperti mengejar goal gitu ya. Mas Aji juga pernah sering sharing tentang konten itu, aku baca juga di Instagramnya. Bagaimana relasi kita sama masa depan baiknya, karena kan kita tentu ingin mungkin berkembang gitu ya, tapi biar batinnya tetap tenang, tapi juga memikirkan masa depan nggak terlalu bikin kurang tenang kali ya batinnya. Menurut Mas Aji bagaimana? Ya, ya saya suka sekali dengan pembahasan mengenai masa depan, pembahasan tentang bagaimana menyikapi perencanaan atau menyikapi impian gitu. Terus peran mindfulness di mana gitu kalau berbicara soal berkarya dan meraih goals dan sebagainya gitu. Karena itu juga PR saya selama ini gitu. Saya lebih sering keseret hanyut akan bayangan imajinasi masa depan daripada hanyut terseret memori. Dan setiap orang sepertinya punya pola sendiri, lebih hanyut terseret masa depan atau masa lalu gitu. Kalau saya, sebatas saya menyadari diri saya, ya beberapa tahun terakhir ini saya lebih sering hanyut terseret masa depan. Dan pembelajaran yang saya selami, ya masa depan itu kan sekarang ini, di saat ini, di sini gini, masa depan itu kan ilusi. Masa depan itu kan nggak nyata. Masa depan itu ada hanya di pikiran kita.
Di sore ini kita ngobrol berdua, ya hanya ada di momen saat ini di sini gini kan. Adanya ya di momen saat ini di sini gini, di present moment. Tapi ketika bicara soal masa depan, misal weekend gitu, atau akhir tahun 2021 gitu. Ya di saat ini itu semua hanya ada di kepala kita, hanya ada di pikiran kita, hanya bayangan, hanya imajinasi. Dan kita kewalahan berhadapan dengan imajinasi kita sendiri. Ya. Ya, Mas. Kita sudah merencanakan ini dan itu, kita sudah planning ini dan itu, kita menginginkan, pengen mengontrol, pengen mengendalikan masa depan sesuai keinginan kita. Dan itulah yang membuat kita cemas, membuat kita khawatir, overthinking, dan sebagainya. Karena kita ingin mengendalikan masa depan agar sesuai keinginan kita. Padahal sekali lagi, masa depan sekarang ini ya hanya sebatas di pikiran kita, imajinasi. Nah, mindfulness melatih diri kita agar kita tidak kewalahan berhadapan, berrelasi, berhubungan dengan imajinasi, bayangan akan masa depan itu. Ya. Apakah berarti mindfulness itu mengajak kita untuk nggak ngapa-ngapain gitu, nggak bikin goals, nggak punya target deadline? Iya nggak juga. Kalau saya memahami ya, mindfulness ini kayak seni bela diri. Gimana tuh, Mas? Contoh taekwondo. Ya. Ketika berlatih taekwondo dan berhadapan dengan sparring partner, kita diminta untuk tidak ngawur, nendang, dan mukul. Tapi bukan berarti itu sama sekali nggak nendang dan mukul. Ya. Di momen-momen tertentu, di right moment, di saat yang tepat, ia perlu nendang dan mukul. Sehingga lawannya bisa kalah, misal seperti itu. Tapi kalau setiap detik, setiap saat kita nendang dan mukul, too much, dan malah bisa dikalahkan oleh lawan kita. Maka dalam hidup sadar, dengan latihan mindfulness, ya kita tetap berusaha, cuma berusahanya tidak berlebihan. Ya. Memang pikiran kita punya kecenderungan untuk berlebihan. Kenapa? Karena pikiran cenderung ingin memastikan masa depan, mengontrol masa depan sesuai dengan keinginan kita. Padahal kontrol terhadap masa depan itu ilusi. Maksudnya ilusi, cukup banyak kok hal yang nggak bisa kita kendalikan loh dalam hidup ini. Ya, betul. Bahkan hal-hal yang kita rasa bisa kita kendalikan, itu pun kalau ditelusuri lebih dalam, sebenarnya nggak bisa benar-benar kita kendalikan. Dan berlatih mindfulness mengajak kita untuk menyadari hal itu. Banyak yang bisa dimeditasiin dan dikontemplasi nih ya, Mas Aji. Jadi kalau aku rangkum dan pahami, sebatas yang aku pahami saat ini, sebenarnya mungkin salah satu masalahnya adalah keinginan untuk mengendalikan, mengontrol sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Jadi terlalu terpaku pada aspek itu. Sebaiknya kita memanage pikiran kita dengan planning, kita kah Mas? Gitu. Jadi menyeimbangkan planning sama mengendalikan tuh gimana menurut Mas Aji? Ya planning secukupnya saja. Planning secukupnya, berusaha ya tetap berusaha, tapi sadari bahwa hasilnya
tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Ya. Bahkan, ya itu tadi, bahkan hal-hal yang kita rasa bisa kita kendalikan, itu pun sebenarnya nggak bisa kita kendalikan. Jadi memang ada kalanya hidup ini tuh lucu. Hidup ini lucu. Jadi ya salah satu pembelajaran yang saya dapatkan dari mindfulness adalah jangan terlalu serius menjalani hidup ini. Ya, hidup zaman sekali ya Mas ya, jangan terlalu serius, dinikmati. Dan juga ya itu, dan juga Ya. ketika kita berlebihan memastikan, itu sebenarnya juga hasilnya belum tentu bisa kita pastikan. Ya, tapi sekali lagi bukan berarti terus pasif, bukan berarti terus nggak ngapa-ngapain. Ya tetap lakukan, tetap berusaha, tapi dibekali kesadaran bahwa hasilnya itu nggak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Sehingga kita tidak terjebak dalam kecemasan, kita tidak terjebak dalam kekhawatiran, ya. Berusahanya bisa total gitu. Tapi ada rasa yang surrender, ya. Ada keikhlasan di situ. Itu kalau di mindfulness. Wah, setuju. Terima kasih Mas Aji. Jadi untuk kita latihan memahami masa depan kita ada sebatas yang mungkin dari diri kita bisa kita lakukan gitu ya, usaha, tapi ada pada hasilnya, pada hasil akhirnya kita juga ada perasaan surrender pada hal-hal yang belum tentu bisa kita kontrol. Bagaimana cara mengurangi rasa iri saat melihat pencapaian pekerjaan teman terdekat kita? Oke, ada dua hal yang bisa kita gunakan untuk memahami kondisi yang ditanyakan Mas Nobel. Ya. Yang pertama, rasa iri ini muncul karena kita nggak sadar bahwa setiap orang itu punya jalan hidup sendiri-sendiri. Kita nggak sadar bahwa ya setiap orang punya rutenya sendiri-sendiri, punya jatahnya sendiri-sendiri, dan kita juga nggak sadar bahwa mungkin kebahagiaan yang kita lihat, misal saya melihat teman saya yang dia itu lebih sukses, saya lihat dia lebih keren dan dia lebih bahagia gitu kan, terus muncul rasa iri karena saya nggak sadar bahwa kebahagiaannya yang saya lihat itu hanya sebagian kecil dari hidupnya. Belum tentu sepenuhnya hidupnya itu seperti sebagian kecil yang saya lihat itu tadi. Ya. Kegembiraan dia yang saya lihat itu juga belum tentu yang dia rasakan sepenuhnya. Ya. Kalau filosofi Jawa ya ada yang menyebut wang sinawang. Wang sinawang itu ketika melihat kegembiraan orang lain, kebahagiaan orang lain, ya kita perlu memahami itu secara utuh bahwa ada kemungkinan ketika kita berhasil meraih atau mengalami hidup seperti orang yang kita iriin itu, kita juga bisa jadi nggak bahagia juga gitu. Ya. Ketika saya ternyata berhasil hidup saya seperti teman saya yang dulunya saya iri kepada dia, ya bisa jadi saya tetap saja nggak bahagia meskipun hidup saya sudah berubah seperti dia. Ya balik lagi ke otot kesadaran diri kita. Kalau kita sadar, maka akan mengurangi munculnya rasa iri. Dan berikutnya lebih ke latihan mindfulness-nya. Rasa iri itu tidak sepenuhnya buruk kok, nggak apa-apa. Iri itu wajar, iri itu manusiawi. Yang menjadi poin dari mindfulness dan menurut saya begitu indah adalah dari mindfulness ini mengajak kita bukan menghilangkan rasa iri,
tapi kita berlatih untuk berhubungan, berelasi baik dengan rasa iri itu. Ya. Jadi meskipun rasa iri itu muncul, kita tidak perlu memusuhinya, kita tidak perlu melawannya, kita tidak perlu berusaha menghilangkannya, hanya sadari saja maka rasa iri itu akan berlalu dengan sendirinya. Dan kita tidak hanyut terseret oleh rasa iri itu sehingga tindakan sikap kita, reaksi kita tidak berdasar dari rasa iri itu. Itu respon saya. Terima kasih banyak Mas Aji. Jadi itu ada highlight yang bisa kita petik juga, bahwa sebenarnya hal-hal yang emosi yang kita rasakan itu valid, nggak apa-apa, nggak bisa kita kontrol juga gitu ya, tapi kita mungkin bisa melangkah mundur, berelasi lebih baik, dan hal-hal itu juga akan pass gitu, akan hanyut pada sendiri kalau tidak digenggam dan diulang-ulang ya Mas ya. Pikiran lagi penuh, apakah harus dikosongkan dulu biar bisa mindful, atau bisa langsung dimulai biar pikiran yang penuh tadi? Masih banyak yang salah kaprah memahami bahwa mindfulness itu mengosongkan pikiran. Padahal sebatas yang saya pelajari di genre mindfulness yang saya pelajari, karena kan mindfulness, meditation kan banyak genrenya ya. Kalau di genre yang saya pelajari, berlatih mindfulness itu bukan mengosongkan pikiran. Sebelum berlatih mindfulness, pikiran kita ramai. Ketika kita sudah berlatih mindfulness, pikiran kita tetap ramai. Tapi yang berbeda adalah hubungan kita dengan pikiran ramai itu. Ya. Kalau sebelum berlatih mindfulness, ketika pikiran ramai, kita cenderung bersikap agresif terhadap pikiran ramai itu. Kita ingin mengusirnya, kita membenci keramaian pikiran itu, kita ingin melawan keramaian pikiran itu, kita merasa terganggu dengan keramaian pikiran itu. Tapi ketika kita berlatih mindfulness, pikiran kita tetap ramai, cuma kualitas hubungan kita dengan pikiran ramai itu berbeda. Kita lebih bisa menerima pikiran ramai itu, kita hanya menyadari pikiran ramai itu, kita jadi berkurang rasa terganggu kita terhadap pikiran ramai itu. Ya. Maka ada pernyataan filosofis yang mengatakan bukan pikiran ramai yang mengganggu kita, tapi yang menjadi masalah adalah selama ini kitalah yang mengganggu pikiran ramai itu. Nah, menarik tuh Mas. Suka Ya. banget. Ya, jadi selama ini kita beranggapan bahwa pokoknya yang salah itu pikiran ramai itu. Dialah yang mengganggu diriku. Dengan berlatih mindfulness kita sadar bahwa sebenarnya pikiran ramai itu tidak jadi masalah. Yang lebih jadi masalah sebenarnya adalah diri kita yang ya mungkin persoalan ego, kita beranggapan bahwa musuhku itu adalah si pikiran ramai ini. Padahal pikiran gimana pun juga, dia akan selalu cerewet. Pikiran akan selalu ramai, karena job desk-nya memang seperti itu. Yeah. Maka berlatih mindfulness, kita berlatih untuk jadi pengamat, penonton keramaian pikiran. Tidak baper, tidak hanyut terseret pikiran kita. Gitu, Samara. Luar biasa, terima kasih Mas Aji. Jadi pikiran kita tuh, aku juga pernah baca riset Mas, kayaknya kita berpikir dalam sehari itu sekitar 7.000 kali apa ya, kayak banyak banget isi pikirannya. Jadi kalau misalkan kita tidak mulai belajar untuk berelasi, mungkin hidupnya jadi akan semakin kompleks sendiri gitu, sulit sendiri gitu ya. Jadi buat teman-teman, yuk kita sama-sama latihan mindfulness bareng-bareng, kita mau mulai, kita disiplin biar ya hidup kita menjadi seapa adanya. Gitu tidak ya. Berlebihan gitu tidak ya. Berlebihan. Iya. Ya. Dan mindfulness kita berlatih untuk sederhana menyikapi pikiran kita. Ya. Bisa dibagi menjadi dua. Ada pikiran yang kita anggap negatif
dan ada pikiran yang kita anggap positif. Nggak usah pakai negatif positif lah. Ada pikiran yang ingin kita usir, ada pikiran yang ingin kita genggam. Kalau yang ditanyakan ini kan, gimana caranya mengusir overthinking, pikiran mengenai hal tersebut. Jadi ada keinginan untuk mengusir pikiran itu. What you resist persist. Apa yang kita ingin usir, malah dia semakin menetap. Jadi berlatih mindfulness mengurangi mengusir pikiran itu, hanya jadi pengamat. Dia mau menyajikan hal yang kita inginkan maupun yang tidak kita inginkan, kita hanya jadi pengamat saja. Hanya menyadari pikiran itu. Kalau pikiran yang nggak sesuai keinginan kita, ingin kita usir, tapi kalau pikiran yang sesuai keinginan kita berusaha genggam, kita berusaha jerat. Dan itulah terjadi ketegangan batin. Kita terjadi konflik dengan diri kita sendiri. Dalam latihan mindfulness kita mengurangi mengusirnya, mengurangi mempertahankannya. Ya setiap kali pikiran datang, ya biarin datang, ya biarkan berlalu. Setiap kali pikiran mau pergi, ya biarkan pergi, ya dia akan berlalu. Termasuk ini mungkin relate juga dengan banyak teman yang bertanya ke saya, Mas kalau latihan mindfulness, aku nggak bisa fokus. Gitu. Latihan mindfulness itu bukan latihan fokus. Ya, malah kita berlatih untuk tidak fokus. Kenapa? Karena berlatih mindfulness itu ketika fokus, ya kita terima sedang fokus. Kok tiba-tiba pikiran mulai mengembara, ngelayap, kok jadi nggak fokus? Ya disadari saja, oh sekarang saya nggak fokus. Kita berlatih menyadari, bukan berlatih mengendalikan. Ya. Termasuk, Mas, kok pikiranku seperti ini ya? Maknanya apa? Artinya apa? Latihan mindfulness bukan latihan mengartikan. Latihan mindfulness adalah latihan kesadaran. Hanya menyadari saja, tidak perlu mengartikan. Itu respon saya, Samara. Luar biasa. Terima kasih Mas Aji untuk responnya dan mengingatkan kita untuk ya betul kalau misalkan kita belajar untuk menyadari. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku Mas Aji, aku juga tertarik untuk memahami adakah tips khusus, kan ada conscious breathing ya, untuk belajar menyadari latihan kita. Jadi latihan menyadari pikiran kita, maksud aku itu Mas. Okay. Gitu. Ya, untuk bisa menyadari pikiran, latihan paling dasar adalah latihan menyadari nafas, conscious breathing, mindful breathing. Itu seperti sebelum kita bisa mengangkat beban 50 kilo, kita perlu mengangkat beban 5 kilo dulu. Sebelum bisa menyadari pikiran dan perasaan, hanya menyadari saja pikiran dan perasaan, kita berlatih dulu menyadari nafas, tarikan dan hembusan nafas. Dengan latihan menyadari nafas, maka kita akan lebih menjalani hidup ini tidak berlebihan gitu. Termasuk berlebihan ngotot, memastikan akan masa depan. Dan saya ingin menyampaikan bahwa menyadari nafas, latihan conscious breathing atau mindful breathing, itu ada filosofi penting di situ yang mungkin jarang orang sadari. Nafas kita itu kan tanda bahwa kita hidup. Benar ya? Kita bernafas maka kita hidup. Kita hidup maka kita bernafas gitu. Tapi apakah dengan mendapatkan nafas sebanyak-banyaknya maka kita akan semakin hidup? Maksudnya, apakah dengan menarik nafas sebanyak-banyaknya, maka kita akan lebih hidup? Tentu tidak. Untuk bisa benar-benar hidup, selain mendapatkan, kita perlu melepaskan nafas.
not just inhale. We need exhale. Dan ketika exhale, melepaskan nafas, letting go. Ada kelegaan di situ. Ada kenyamanan di situ. Di saat kita letting go, lepaskan. Tapi Mas, aku itu nggak bisa untuk mengurangi, nggak ngotot itu nggak bisa. Aku itu orang yang ngotot. Aku itu orang yang pokoknya harus berusaha nggak karu-karuan. Nah, di latihan mindfulness, tidak ada paksaan. Ya, kalau kita memang memilih untuk terus ngotot, memastikan masa depan, mengontrol masa depan, ya lakukan saja, tapi terima paketnya. Maksudnya, yang sepaket dengan ngotot memastikan mengontrol masa depan adalah kecemasan. Just go ahead, nggak apa-apa. Asal terima yang sepaket dengan ngototnya itu.